Shalom. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk melalui hari-hari kehidupan kita. Dan di saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 6 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-9. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Yesus, firman yang hidup, kami rindu mendengar sabda kebenaran-Mu. Urapi hati pikiran kami ya Tuhan, agar firman ini tertanam dalam lubuk hati kami dan dapat kami perlakukannya dalam perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengar dan membaca apa kata firman-Mu. Amin. Beginilah firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang mendengar firman-Nya dan dapat melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Persekutuan yang diberkati Tuhan, keluarga adalah tempat seseorang belajar dan mengalami berbagai macam pengalaman. Pembelajaran dan pengalaman yang dialami itu bisa membawa dampak positif dan juga bisa membawa dampak negatif. Karena itu semua perkataan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan bisa menjadi pesan yang membekas di dalam hati anggota keluarga kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Nabi Musa menekankan pengajaran penting bagi umat Israel ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Musa menyampaikan perintah agar mereka dapat mempertahankan persekutuan hidup umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Ayat keempat dalam tradisi Israel disebut sebagai Shema, yang artinya dengarlah. Ini disebut juga sebagai pengakuan iman kepada Allah Tuhan yang Esa.
Pengakuan ini berisikan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Biasanya oleh orang Israel, pengakuan ini diulang 2 kali dalam sehari. Kasih yang dinyatakan dalam seluruh keberadaan diri ini dipakai sebagai semacam formula yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik untuk dicermati bahwa pemberlakuan formula tersebut diletakkan dalam konteks keluarga, dengan orang tua sebagai pengajar dan anak-anak sebagai yang diajar. Ditambah lagi, percakapan dan pengajaran itu harus dilakukan dalam berbagai macam keadaan, baik saat sedang duduk, dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun, dan lain-lain. Intinya adalah dalam segala suasana. Tidak hanya dibicarakan dan diajarkan, perintah untuk mengasihi Tuhan itu dijadikan sebagai simbol. Untuk dapat menjadi pengajar kasih Tuhan yang baik, maka hendaklah kita menjadi orang yang hidup dan menghidupkan kasih Tuhan itu. Kita harus menjadi orang yang mengalami kasih Tuhan. Jika kita belum mengalami kasih Tuhan, maka itu akan menjadi sangat sulit untuk bisa mengajarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Ada 2 pesan yang mau disampaikan di saat ini, yaitu yang pertama adalah agar orang tua mengajarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, diperintahkan untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak cucu mereka tentang kasih Tuhan yang menuntun, menyertai, dan menyelamatkan mereka sampai tiba di tanah Kanaan. Dari uraian di atas, kita mendapat gambaran bahwa sejatinya sejak zaman Israel, keluargalah adalah pemegang kunci penting mengenai pendidikan Kristiani pada anak-anak. Bangsa Israel menjadikan kasih kepada Allah sebagai objek utama percakapan dalam keluarga. Bagi seorang anak, orang tua adalah segalanya. Di mata anak-anak, orang tua adalah sosok yang bisa memberikan cinta, dukungan, serta bantuan kepada mereka. Karena itu tidak ada yang lebih kuat mempengaruhi karakter anak selain daripada orang tua. Karakter orang tua melandasi gambaran anak-anak tentang Tuhan, meskipun Tuhan tidak dilihat oleh mata jasmani kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita? Apa yang menjadi objek percakapan keluarga kita? Seiring dengan perkembangan zaman, ruang berbicara dalam keluarga kita justru dipenuhi dengan hal-hal lain. Bukan lagi orang tua yang bercerita kepada anak, namun televisi dan HP yang sekarang menjadi pencerita. Bukan berbicara mengenai kasih kepada Tuhan, tetapi percakapan kita dalam keluarga lebih dominan kepada hal-hal yang lain. Istilah kerennya bukan orang tua yang memuridkan anak-anak, tetapi televisi dan HP yang telah memuridkan anak-anak kita. Memang tanggung jawab untuk mengajar kasih Tuhan harus dimulai dari dalam keluarga.
berbagai kesibukan semua anggota keluarga, baik papa dan mama yang sibuk bekerja maupun anggota keluarga lain yang sibuk dengan berbagai aktivitas mereka, dan waktu untuk bersekutu dan berdoa bersama semakin terabaikan. Kasih Tuhan pun tidak dapat kita ceritakan dalam kehidupan keluarga kita. Maka saat ini, tradisi bangku kumpul bersama sebagai keluarga harus semakin dikuatkan. Firman Tuhan menginginkan setiap keluarga Kristen untuk membangun persekutuan bersama Tuhan, tetapi juga dengan anggota keluarga yang lain. Orang tua diharapkan agar selalu memiliki waktu untuk anak-anak, agar orang tua dapat bercakap-cakap mengenai kasih Tuhan dan dapat mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak dimanapun dan kapanpun. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam kondisi kita saat ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, bagaimana kita dapat memberantas penyebaran virus corona, dan bagaimana setiap keluarga dapat ikut serta membantu mengurangi penyebaran virus ini dengan tetap tinggal di rumah. Dalam kondisi pandemi COVID-19, sebagai orang tua, kita diharapkan untuk membimbing anak-anak kita dan anggota keluarga yang lain untuk taat terhadap setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat aturan ini agar kita bisa terhindar dari ancaman virus ini. Jadi jika dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan, untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, maka semua itu harus kita lakukan demi keselamatan kita bersama. Tuhan pun menginginkan kita untuk taat terhadap setiap perintahnya. Rumah kita bisa dijadikan sebagai mesbah persekutuan untuk bersekutu dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka dari itu, persekutuan di dalam keluarga sangatlah penting untuk membangun relasi persaudaraan dan cinta kasih di antara anggota keluarga kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, karena itu berdoa dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, itulah kekuatan utama kita. Di tengah berbagai tantangan hidup yang berat, hendaklah kita menjadi orang tua yang dapat membimbing anak-anak kita dan anggota keluarga lain untuk taat terhadap kehendak Tuhan dan membangun persekutuan yang harmonis di antara anggota keluarga kita. Marilah kita sebagai keluarga Kristen saling berbagi cerita tentang kasih Tuhan, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lain, agar keluarga kita menjadi keluarga yang selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.